Halo semuanya, bagi kalian yang suka cerita ringan dengan kemasan mendalam, mungkin sejauh ini yang paling jauh. Kisah dimulai dari markas besar kriminal kakap bernama Vero. Ia sedang menerima telepon dari wanita pemuja rahasianya dan mengajaknya ketemuan di sebuah kedai di kota Moba. Berjalan penuh percaya diri dengan gaya playboynya, Vero menghampiri wanita tersebut, namun tiba-tiba dia didorong dan dikejar oleh beberapa orang yang dari tadi sudah mengamatinya. Vero yang datang ke kota ini tanpa dikawal anak buah hanya bisa berlari. Kemudian di sebuah gang dia menemukan foto dirinya sudah tertempel di tembok-tembok, yang artinya bahwa Vero adalah seorang buronan. Para pengejar sempat kehilangan jejak Vero, tidak ada tanda lain kecuali sendal jepitnya yang tertinggal. Dan benar saja setelah dilihat, Vero lagi setengah jongkok nyengir monyet di dalam tangki sebuah truk. Rupanya para pengejar tadi adalah polisi yang menyamar di bawah pimpinan Inspektur Mahima Bashor. Saat konferensi pers masih berlangsung dan belum sempat menjawab pertanyaan wartawan, tiba-tiba pimpinan kepolisian kota Moba mendapatkan telepon dari seseorang. Sekaligus itu menjadi perintah mendesak agar seluruh polisi segera menghadapnya. Para polisi berbondong menuju komplek perumahan elit kota Moba dengan disambut puluhan wartawan yang entah kenapa mereka bisa sampai duluan. Rupanya ada sebuah insiden di rumah kediaman anggota legislatif bernama Pateria. Anggota dewan tersebut melaporkan bahwa buah nangka kesayangannya telah dicuri, dan jika nangkanya tidak kembali, dia akan mengancam karir pimpinan polisi. Si pimpinan polisi gemuk yang takut pekerjaannya hilang menugaskan Inspektur Mahima untuk mengurus kasus ini. Walaupun baginya ini kasus sepele dan tak perlu penanganan polisi, namun dia tidak bisa membantah perintah tersebut. Berikut ini adalah satu hari sebelum kejadian nangka itu dicuri. Saat sedang menjamu tamu ketua partai, tamu itu ketagihan dengan hidangan acar nangka hingga dia minta satu lagi untuk dibawa. Namun nangka yang tersisa masih berada di pohon dan bisa dikirim besok hari. Pateria meminta bantuan ketum partai tersebut untuk mempromosikan dirinya ke Perdana Menteri, dan ketum partai itu menjawab, kadang-kadang urusan politik hanya butuh dengan satu acar nangka. Esok harinya saat Pateria keluar untuk menghirup udara pagi, dikagetkan dengan buah nangka khas Malaysia kesayangannya yang hilang entah dicolong siapa. Kembali lagi ke waktu sekarang, polisi sibuk melakukan olah TKP dan wartawan pun tak sabar untuk dapat update berita. Tak lama datang juga ahli forensik bernama Sri Fastaf dengan dijemput menggunakan sepeda dan segera melakukan analisis di tempat kejadian perkara. Dari hasil analisisnya, Dr. Sri kebingungan setelah menemukan jejak apakah itu bekas sepatu hak tinggi milik wanita atau hanya tapak kaki seekor sapi. Sementara di dalam mobil polisi, Mahima ditemani Kunti asistennya menginterogasi satu persatu warga sekitar, namun tidak ada satupun yang mencurigakan. Setelah itu Mahima pun masuk ke dalam rumah untuk mengecek CCTV di rumah Pateria. Namun entah kebetulan atau memang ulah si pelaku, kamera satu-satunya yang mengarah ke pohon terhalang oleh sesuatu. Rupanya benda tersebut merupakan baliho pencalegan dirinya sendiri yang ditaruh para ajudan di belakang rumah dan tak sengaja menutupi kamera. Di belakang rumah, Mahima, Kunti, dan Syurab menemukan sebuah petunjuk yang berkaitan dengan si tukang kebun. Namun tukang kebun tersebut telah dipecat oleh Pateria sejak 3 hari yang lalu. Mahima beserta anak buahnya pun menuju rumah si tukang kebun yang berada jauh di atas bukit. Namun sayang saat mereka sampai, tukang kebun itu pun tidak ada di rumah dan dianggap telah melarikan diri. Mahima lantas menemui pimpinannya dan memberi ide untuk membeli 2 nangka saja di pasar lalu bungkus untuk laporan. Namun pimpinan bilang nangka itu jenis Hong dari Asia Tenggara dan berbeda dengan nangka di India. Pada saat tugas jaga, Kunti datang memberitahu Mahima bahwa dia telah menemukan lokasi terakhir ponsel si tukang kebun. Mahima pun menunjukkan foto perempuan yang saat itu berada di kebun milik anggota dewan.
Di sela polisi lain sedang menempelkan selembaran terkait nangka yang hilang, Kunti memberitahu Mahima bahwa foto perempuan di HP-nya tersebut merupakan anak si tukang kebun. Saking sibuknya pihak kepolisian mengurusi nangka, bahkan mereka mengabaikan laporan warga yang kehilangan anaknya. Anjing pelacak pun diarahkan dan mencium sesuatu yang ternyata merupakan ponsel tukang kebun yang tertinggal. Mahima pun melaporkan temuan tersebut kepada Patria dan menanyakan seputar tukang kebun itu. Patria bilang dia telah memecat tukang kebun itu karena telah mengintimidasi cucunya. Kasus ini kini semakin membesar hingga jadi berita nasional dan kepala polisi yang tahu menekan Mahima untuk lebih cepat menemukannya. Dia berjanji akan mempromosikan Mahima sebagai wakil kepala. Namun Mahima hanya ingin imbalan promosi untuk Syurab yang tak lain ternyata merupakan kekasihnya, yang karena perbedaan kasta jabatan mereka harus menunda pernikahan. Kepala polisi yang menyetujui permintaannya membuat Mahima semakin bersemangat. Para polisi pergi ke pasar untuk menyisir setiap penjual nangka dan memeriksa nangka tersebut satu persatu. Forensik yang terus bekerja walau nggak jelas hasilnya, kantor polisi yang diserbu media, serta Patria yang berusaha terus meyakinkan ketua partai akan segera menemukan nangka itu. Bahkan polisi mengadakan hadiah Rp10.000 untuk setiap warga yang punya nangka jenis sama. Namun tidak ada satupun nangka yang masuk kriteria Patria. Lebay nying. Beralih ke kantor polisi di mana datang seorang pria yang nampak dalam keadaan tertekan ingin menyampaikan keluhan. Saat ditanyai, dia menjawab datang dari luar kota Moba dan sempat bekerja sebagai tukang kebun di rumah Dewan Legislatif. Mahima yang mendengarnya langsung memasukkan pria itu ke dalam sel untuk ditahan sementara. Saat ditanya polisi, pria itu bercerita alasan kenapa dia dipecat. Pada saat sedang merawat tanaman, dia didatangi cucu Patria yang lagi asik bermain. Dia memarahi bocah itu sebelum bocah itu melaporkannya pada kakeknya. Kemudian dia diusir dan sempat menjatuhkan ponselnya. Dia datang ke kantor polisi hanya untuk melaporkan anaknya yang hilang 2 hari yang lalu dan belum ketemu. Dia bilang sudah datang ke kantor ini, namun dia diacuhkan oleh salah satu polisi yang ternyata polisi itu adalah Syurab, yang tidak lain adalah kekasih dari Mahima sendiri. Kepala polisi menelpon dan memerintahkan Mahima untuk memimpin konferensi pers besok hari. Kemudian Mahima yang galau menyuruh memasukkan kembali pria tua tadi ke dalam sel. Dengan perasaan sedih campur gelisah, Mahima pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri. Bumbu drama terjadi saat Syurab menyusul Mahima ke rumahnya untuk meminta maaf. Namun Mahima tetap marah karena gara-gara tindakan Syurab yang menolak laporan seorang pria miskin, kini bahkan Mahima harus menjadikannya tahanan untuk dipamerkan sebagai tersangka palsu di depan media besok hari. Mahima yang sedang melamun dalam kesendiriannya tiba-tiba seolah mendapat pencerahan, kemudian bergegas lagi menuju kantor polisi. Ia mengeluarkan tahanan itu dan mengajak tukang kebun itu berdiskusi, namun entah apa yang mereka bicarakan. Tibalah siang hari saat dimulainya konferensi pers. Mahima datang membawa tukang kebun dalam keadaan terikat. Dia mengumumkan pada media bahwa tukang kebun itu mengaku pencuri nangka adalah anaknya yang sekarang 2 hari hilang melarikan diri. Kepala polisi menanyakan kenapa Mahima melakukan itu. Mahima beralasan bahwa dengan itu polisi akan mencari anak tukang kebun sekaligus menemukan nangkanya, yang sebetulnya itu hanyalah alasan Mahima saja. Di sini Mahima mulai membagi tugas pada bawahannya, kecuali Syurab yang disuruh pergi tanpa diperintahkan apa-apa. Rupanya selama ini sudah banyak kasus penculikan di kota Moba yang sengaja dirahasiakan pihak polisi, dan Mahima tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Syurab yang bingung sendirian mendapati seseorang yang menaiki sepeda motornya untuk mencari sinyal. Dari sini dia dapat ide untuk menuju pusat tower guna mencari data cyber. Mahima dan kawan-kawan pergi ke kampung Karehra untuk mencari data Amia, anak si tukang kebun. Sementara Syurab mengunjungi kantor cyber untuk cari data menara seluler kampung Karehra. Namun Syurab yang berpangkat rendah hanya dipandang sebelah mata serta kesulitan mendapatkan data tersebut.
Di luar, Syurab bertemu Dokter Sri, si ahli forensik, dan membantu membetulkan sepedanya yang rusak. Syurab bercerita apa yang baru saja dialaminya. Kemudian dengan ditemani oleh Dokter Sri, Syurab pun diizinkan untuk meminta data apapun yang diperlukannya. Sementara Kunti dan Mahima kesulitan karena para warga Karehra fobia terhadap polisi. Beruntung ada Anuj si reporter yang kebetulan memang punya istri dari kampung itu. Anuj pun mengajak para polisi ke rumah mertuanya. Para polisi itu pun diperkenalkan sehingga kini para warga bersikap terbuka. Namun sayang, tidak ada satupun data mengenai Amia. Kembali pada Syurab yang kini datang ke sebuah toko optik untuk mencari seorang pria tua karena dicurigai dia memiliki 3 kartu SIM yang terdaftar atas nama KTP-nya. Tapi sial, Syurab tak mendapatkan keterangan apapun karena pria tua itu sedang menjalankan ritual puasa bicara selama 12 tahun. Syurab yang dianggap terlalu memaksa akhirnya diusir oleh beberapa orang pria di sana. Di kampung Karehra, Mahima menyidak warung kelontong yang menjual sejenis obat ilegal bernama Madusre karena menurut keterangan Amia sering membelinya sesekali di sana. Penjual yang tak mengaku akhirnya bercerita setelah dipaksa. Dia bilang terakhir kali Amia datang ke warungnya, ia tidak dilayani. Namun ada seorang pria berkacamata yang membeli obatnya. Amia pun mendekati para pria itu untuk meminta. Setelah itu entah apa yang terjadi karena dia melayani pelanggan lain. Kemudian Mahima menghubungi ruang kendali untuk periksa CCTV kota guna mencari mobil nano merah muda. Sementara diam-diam reporter di rumah si Birwa tukang kebun untuk wawancara apakah dia dipaksa polisi untuk membuat pengakuan palsu. Saat Mahima mendatanginya, semua sudah terlambat karena Birwa sudah mengakui semuanya. Ternyata Anuj sudah bersiap menyiapkan berita itu ke publik. Beruntung Mahima dengan cepat datang dan mencegahnya. Namun dia harus menukarnya dengan berkas data penculikan milik kantor polisi kota Moba. Di pasar, Kunti yang mendapat kabar bahwa Syurab telah diserang langsung memberitahu Mahima dan pergi ke sana. Mahima pun menemui Syurab di rumah sakit. Syurab memberitahu Mahima bahwa dia diserang di salah satu toko optik Karehra. Mahima penasaran apakah toko optik itu berhubungan dengan pedagang kacamata yang membawa anak tukang kebun. Para polisi pun akhirnya mendatangi toko optik itu dan memaksa akan membawa mereka semua jika mereka menolak bicara. Dengan terpaksa pemilik optik itu bicara setelah 12 tahun tak bersuara. Pria itu bilang 2 pekan lalu ada karyawannya yang bernama Bora kabur membawa banyak kacamata dan uang toko. Dia tidak melapor ke polisi karena Bora rajin menyelundupkan makanan kova jalebi murni untuk menyempurnakan ritualnya. Setelah dipantau melalui CCTV, terlihat mobil si pelaku saat melewati gerbang tol. Dan saat di zoom, itu adalah mobil milik Misra, salah satu polisi anak buah Mahima. Mobil itu dicuri 2 hari sebelum kasus pencurian nangka. Dari sini Mahima mendapat informasi lokasi terakhir mereka, yaitu di kota Chhatarpur. Dan mereka pun akan pergi menuju ke kota tersebut besok harinya. Adegan dialihkan di mana kepala polisi kaget melihat data-data kasus kepolisian bocor ke publik. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Anuj si reporter. Saat Anuj sedang merayakan keberhasilan beritanya, dia didatangi polisi langsung ke rumahnya. Namun bukan malah takut atau merasa bersalah, Anuj rupanya sudah menebak itu dan merasa bangga akan pencapaiannya. Anuj pun digiring ke kantor polisi dirubung para warga mirip seorang pahlawan. Siang harinya Mahima dan kawan-kawan sampai di terminal kota Chhatarpur untuk menuntaskan kasus anak hilang. Ia berangkat menggunakan bis menuju kantor polisi setempat. Ia yang awalnya diremehkan oleh para polisi di sana, kemudian bilang bahwa kasus ini mengatasnamakan anggota Dewan Legislatif. Seketika polisi itu pun langsung berubah sikap. Mahima akhirnya diberi bantuan kendaraan berupa mobil bekas yang sudah nganggur 1 tahun. Dengan kecepatan 35 km per jam, keempat orang polisi itu menuju pusat kota. Mereka mulai mencari satu persatu informasi, mulai dari hotel, pom bensin, hingga ke rest area.
Nah, inilah wajah para jamet yang membawa kabur mobil Misra serta Amia. Mereka bersembunyi di sebuah kebun. Amia pun sempat berlari kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran. Namun dia harus tertangkap lagi karena tak sengaja dengan konyolnya menabrak sebuah pohon. Para penculik menelpon seseorang dan bilang akan segera mengirim Amia ke kota Pana. Mahima yang mendapat lokasi terbaru dari pelacakan ponsel menuju kebun itu, namun sayang mereka sudah keburu pergi. Sementara Misra yang dipercaya untuk berjaga di rest area malah tertidur pulas saat mobil itu lewat. Tentu saja hal itu membuat Mahima marah dan merasa putus asa. Ketika Mahima ditenangkan oleh Shorab, Mahima mendengar seseorang yang membeli makanan kova jalebi, dan penjual itu bilang bahwa jalebi murni hanya dibuat oleh satu orang di kota Pana. Rupanya Mahima teringat perkataan seseorang di toko optik yang bilang bahwa Bora, pelaku penculikan, sering menyelundupkan kova jalebi. Bora dan kawan-kawan sampai di kota Pana dan menemui seseorang. Rupanya seseorang itu merupakan penadah remaja gadis untuk dijual kepada klien dengan harga puluhan ribu rupiah. Di sela proses negosiasi Bora CS dan si penadah, tiba-tiba datang Mahima dan kawan-kawan. Di sini mereka saling bertarung hingga akhirnya Mahima berhasil melumpuhkan si pelaku dan menyelamatkan Amia. Kini tiba saat terakhir, yaitu proses pengadilan pencurian nangka. Amia dituntut bersalah karena melakukan pencurian. Namun ayahnya bersaksi bahwa dia mengatakan itu atas suruhan polisi. Mahima terpaksa melakukan itu karena polisi terlalu sibuk mengurusi 2 buah nangka yang hilang bahkan bisa dipanen kembali. Atas dasar kemanusiaan, hakim pun membatalkan semua tuduhan atas Amia dan menutup kasus dengan alasan nyawa seseorang lebih penting dibanding nangka seharga 3.600 rupiah. Kisah ini pun diakhiri dengan suasana bahagia. Anud si reporter dibebaskan, bahkan beritanya menyita perhatian internasional. Shorab merayakan status promosinya bersama Mahima yang diangkat jadi wakil kepala. Amia pun kembali ke kampung halamannya dengan ceria. Pesan dari cerita ini, jika hukum sudah memilih kasta, maka negara bisa hancur dengan sebiji nangka.